Kerajaan Galuh merupakan kelanjutan dari Kerajaan Kendan. Kerajaan Kendan sendiri merupakan sebuah kerajaan bawahan dari Kerajaan Tarumanegara yang pusat pemerintahannya berada di Kabupaten Bandung saat ini. Raja pertamanya adalah Sang Manikmaya, yaitu seorang resi yang berasal dari Calankayana di India Selatan. Yang sebelumnya Manikmaya telah mengembara di berbagai negara, di antaranya Gaudi atau Bangladesh, Mahasin atau Singapura, Sumatera, Nusa Api, Gosnua atau Bali, Sangka, India, Yawana, koloni Yunani di India Barat, Tiongkok, dan lain-lain sampai akhirnya di Pulau Jawa. Kemudian Manikmaya menikah dengan Tirta Kencana, seorang putri dari Maharaja Suryawarman yang merupakan raja kerajaan Tarumanegara ke-7. Setelah menikah, Manikmaya dihadiahi wilayah Kendan oleh Suryawarman lengkap beserta rakyat dan tentaranya. Para raja-raja dari kerajaan-kerajaan bawahan dari Kerajaan Tarumanegara pun disurati oleh Maharaja Suryawarman yang berisi keberadaan Raja Resi Manikmaya di Kendan harus diterima dengan baik, sebab dia adalah menantu dari sang Maharaja dan harus dijadikan sahabat. Terlebih sang Resi Guru Kendan itu merupakan seorang Brahmana yang telah banyak berjasa terhadap agama. Siapapun yang berani menolak Raja Resi Kendan maka akan dijatuhi hukuman dan kerajaannya akan dihapuskan. Setelah memerintah di Kerajaan Kendan selama 32 tahun, sang Resi Guru Manikmaya pun wafat. Sang Suraliman pun menjadi raja menggantikan ayahnya di Kendan. Sebelum menjadi raja, sang Suraliman dulunya pada saat berusia 20 tahun terkenal tampan dan sangat mahir dalam ilmu perang, sehingga dia diangkat sebagai senapati Kendan dan kemudian dipromosikan menjadi baladika di Kerajaan Tarumanegara. Setelah menjadi raja pun, sang Suraliman terkenal selalu unggul dalam peperangan. Dari perkawinannya dengan seorang putri Kerajaan Bakulapura di Kalimantan Barat, keturunan dari Kudungga Kutai Martadipura yang bernama Dewi Mutyasari, sang Suraliman memiliki seorang putra dan seorang putri. Putranya diberi nama Kandiawan dan putrinya diberi nama Kandiawati. Setelah dewasa, Kandiawan pun diangkat menjadi raja di Kerajaan Medang Jati yang masih merupakan kerajaan bawahan dari Kerajaan Tarumanegara. Kandiawan merupakan raja pertama dan terakhir Kerajaan Medang Jati, dikarenakan harus menggantikan posisi ayahnya sang Suraliman menjadi raja di Kerajaan Kendan. Sang Suraliman sendiri telah memimpin Kerajaan Kendan selama 29 tahun. Setelah sang Kandiawan menggantikan ayahnya menjadi raja di Kerajaan Kendan, dia memindahkan pusat pemerintahan dari Kendan ke wilayah Medang Jati. Penyebabnya karena sang Kandiawan adalah seorang Hindu Wisnu, sementara di Kendan mayoritas pemeluk Hindu Siwa. Hal ini bisa dihubungkan dengan temuan situs Candi Bojong Menje di Rancaikek, Kabupaten Bandung. Sebagai Raja Kendan ketiga, sang Kandiawan yang bergelar Raja Resi Dewa Raja memiliki 5 orang anak yang menjadi raja di kerajaan-kerajaan kecil bawahan Kerajaan Kendan, yang otomatis merupakan bawahan dari Kerajaan Tarumanegara. Anak pertama bernama Mangungkuhan menjadi raja di Kuli-Kuli. Anak kedua bernama Karungkalah menjadi raja di Surawulan. Anak ketiga bernama Katung Maralah menjadi raja di Pelesawi.
anak keempat bernama Sandanggreba menjadi raja di Rawong Langit, dan si bungsu anak kelima yang bernama Wertikandayun menjadi raja di Menir. Kemungkinan lokasi kerajaan-kerajaan kecil tersebut berada di sekitar Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut. Sang Kandiawan menjadi Raja Kendan hanya selama 15 tahun. Dia memutuskan untuk mundur dari tahta dan menjadi pertapa di Layuwatang atau Kuningan, Jawa Barat. Sebagai penggantinya, Sang Kandiawan menunjuk putra bungsunya yaitu Wertikandayun yang saat itu sedang menjabat sebagai Raja Resi di Menir. Hal ini sempat menjadi perdebatan karena dianggap janggal, di mana biasanya yang dipilih menggantikan raja adalah putra sulung raja, bukan putra bungsu raja. Sang Kandiawan mengatakan kenapa dia lebih memilih Wertikandayun dibandingkan kakak-kakaknya, karena Sang Kandiawan melihat Wertikandayun memiliki sikap lebih baik dari kakak-kakaknya. Terlihat oleh Sang Kandiawan, Wertikandayun orang yang tidak terlalu mementingkan urusan duniawi. Dalam usia 21 tahun, Wertikandayun pun dinobatkan sebagai raja dari kerajaan Kendan pada malam bulan purnama. Esok harinya, tepat ketika matahari terbit di ufuk timur, Wertikandayun resmi mendirikan pusat pemerintahan baru, bukan lagi di Kendan, bukan di Medang Jati, bukan pula di Menir, melainkan di sebuah lokasi baru yang diapit oleh dua sungai, yaitu Sungai Citandui dan Sungai Cimuntur, yang dia beri nama Galuh, yang bermakna permata. Lokasi Galuh saat ini berada di Desa Karangkamulyan, Cijenjing, Ciamis. Wertikandayun menjadi raja di Kendan cukup lama. Sebagai raja dari kerajaan bawahan dari kerajaan Tarumanegara, Wertikandayun telah melewati beberapa kali pergantian raja-raja di kerajaan Tarumanegara. Berturut-turut, raja-raja Tarumanegara yang dilalui oleh Wertikandayun dalam masa jabatannya sebagai raja kerajaan Kendan diantaranya Sri Maharaja Kertawarman yang memerintah dari tahun 561 sampai 628 Masehi, Sudawarman yang memerintah dari tahun 628 sampai 639 Masehi, Dewa Murti yang memerintah dari tahun 639 sampai 640 Masehi, Naga Jayawarman yang memerintah dari tahun 640 sampai 666 Masehi, dan Linggawarman yang memerintah dari tahun 666 sampai 669 Masehi. Ketika Raja Linggawarman digantikan oleh Sang Tarusbawa yang notabene adalah menantunya, Sang Wertikandayun saat itu telah berusia 78 tahun. Dia mengetahui persis bahwa kerajaan Tarumanegara sudah pudar pamornya dan mulai lemah. Apalagi Sang Tarusbawa menggantikan nama kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Saat memindahkan pusat pemerintahannya ke Pakuan, Bogor, inilah kesempatan Wertikandayun untuk bisa mahardika atau membebaskan diri dari kekuasaan Sang Tarusbawa. Dengan dukungan Sri Maharani Ratu Sima dari Kerajaan Kalingga, Sang Wertikandayun pun segera mengirimkan duta ke Pakuan untuk menyampaikan surat kepada Sang Tarusbawa. Isi surat tersebut adalah berisi tentang pernyataan sikap dari Kerajaan Kendan yang ingin memisahkan diri dari Kerajaan Sunda. Sang Maharaja Tarusbawa terkenal sebagai seorang raja yang cinta damai, lagi adil dan bijaksana. Dia berpikir akan lebih baik mengurus separuh saja wilayah bekas kerajaan Tarumanegara daripada harus memaksakan diri menguasai keseluruhan wilayah bekas kerajaan Tarumanegara, namun kerajaan dalam keadaan lemah.
karena serangan terus-menerus dari kerajaan Sriwijaya. Maka pada tahun 670 Masehi resmi kerajaan Tarumanegara berakhir dan lahir dua kerajaan penerusnya, yaitu kerajaan Sunda di bagian barat bekas wilayah Tarumanegara dan kerajaan Galuh di bagian timur bekas wilayah kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh bersepakat dengan batas wilayah berpatokan pada Sungai Citarum. Kerajaan Galuh sendiri berdiri sejak tahun 669 Masehi dan wilayah kerajaan Galuh meliputi wilayah dari sebelah timur Sungai Citarum sampai dengan Sungai Ciserayu.